Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam channel Gusti Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan belajar surga dari seorang ustazah. Kalau laki-laki di surga dapat bidadari, lalu perempuan dapat apa? Kemudian kita masuk ke Alkitab. Matius 22 ayat 23-31, Yohanes 14 ayat 2, Wahyu 22 ayat 18-19. Demikian isinya. Lan iki sampun kula damelaken website Gusti Yesus Kristus blogspot.com. Kita mlebet teng wanita teng swargi pikantuk napa nggih. Terus kita sinau saking seorang ustazah. Matius 22 ayat 29-30. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga." Lanjut, Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Wahyu 22 ayat 18-19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Dados urusan dunia niku tidak bisa dibawa ke surga Tuhan Yesus. Surga di dalam Alkitab merupakan tempat tinggal yang kudus bagi roh manusia yang percaya dan melakukan kehendaknya. Sehingga Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat." Berikutnya kita mendengarkan penjelasan ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di dalam ayat Al-Quran sering ada lafadz hurun ain yang berarti bidadari yang matanya belalak-belalak, yang matanya bagus. Ayat ini sekilas akan terlihat ayat yang sangat membela laki-laki. Ada beberapa pemahaman atau masyarakat memahami mengapa Al-Quran berkata demikian. Mengapa yang dikasih kesenangan di surga itu hanya laki-laki? Bukannya umat Allah itu laki-laki dan perempuan. Maka seharusnya bagi saya ketika kita melihat Al-Quran, membaca Al-Quran haruslah komprehensif. Haruslah menyeluruh, jangan satu-satu. Ada ayat lain yang menjelaskan bahwasanya di akhirat atau jelasnya di surga itu kita akan mendapatkan sesuatu yang kita maui. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Fussilat 31. Di dalam surga itu akan memperoleh apa yang kita maui, apa yang kalian maui. Kalau sang istri ternyata di sana ingin suami yang lebih muda lagi, juga bisa. Ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Jadi pada dasarnya mengapa yang digambarkan itu adalah hanya bidadari. Ada sebagian mufasir kemudian agak memaksa ayat ini menjadi bidadara. Bagi saya biarkan saja itu menjadi bidadari. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan perempuan juga akan memperoleh laki-laki atau pasangan yang dia sukai di akhirat nanti. Karena ini sama-sama sesuatu yang gaib. Sekali lagi,
Kehidupan akhirat, kehidupan yang sangat gaib, Rasul pun tidak tahu tentang itu. Maka yang digambarkan di dalam Al-Quran itu adalah sebuah motivator, gambaran bagaimana orang bisa beribadah lebih baik dengan motivator diberikan surga, gambaran sedemikian rupa. Kenikmatan-kenikmatan itu disesuaikan dengan watak manusia. Beginilah Allah, cara Al-Quran memberikan motivator atau motivasi supaya berbuat lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke dalam Quran, ada 6 bagian yang bisa kita pelajari. Yang pertama rahmat, yang kedua dapat apa, yang ketiga bidadari, yang keempat ratu bidadari, kemudian yang kelima kemampuan menggauli, yang keenam setelah Nabi wafat mengapa istri Nabi tidak boleh menikah lagi. Sebagai pengantar niki wonten informasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam boten ngertos perkara hal gaib, alam gaib. Ini Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan kemanfaatan bagi diriku dan tidak punya kuasa menolak kemadaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan andai kata aku mengetahui yang gaib, tentunya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Dan aku tidak akan ditimpa kemadaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Al-A'raf 188. Niki sumbere. Dados niku wonten penjelasan penjelasan ayat. Terus niki tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali hanya Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus niku tak banjure tengandap beberapa pengertian surga Islam atau al-jannah antara lain. Ya, niki dasar-dasar pengertian surga Islam al-jannah antara lain. Wonten bujangan ya, tidak ada bujangan. Nomor A, di surga tidak ada yang jomblo atau bujangan karena semuanya akan memiliki pasangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan di surga tidak ada bujangan. HR Muslim. Itu sumbernya Muslim or ID tidak ada jomblo atau bujangan di surga. Dengan saged mirsani teng ngandhapipun. Terus niku poin B, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan. Kita saged maos teng Fusilat 30 tunggal. Terus niki, kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Fusilat 30 tunggal. Itu sumberipun tafsirweb.id, surat Quran Fusilat ayat 31. Poin C, kedudukan pria dan wanita sama. Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Surat Ali Imran 195. Ini tafsirweb.com, surat Ali Imran ayat 195. D. Ciri-ciri fisik manusia surga atau penghuni surga al-jannah. Kita langsung mlebet langsung beripun. Konsultasi syariah.com, ciri fisik penduduk swargi nggih teng al-jannah. Ciri fisik penduduk surga. Nomor setunggal niku tinggi penduduk surga 60 sira atau 60 hasta. 1 hasta atau 1 sira niku sekitar 64 cm. Dados kita hitung sesarengan nggih kangge kalkulator. Tingginya 60 sira atau 60 hasta dikalikan 64 cm dados 3.840 cm, kurang lebih tingginipun penduduk swargi teng al-jannah niku 38 meter. Terus niku nggih. Nomor kali fisiknya tidak berbulu.
Nomor 3, usia mereka antara 30 tahunan. Nomor sekawan, tampan mereka seperti Yusuf alaihi salam, hati mereka seperti Ayub alaihi salam. Nomor gangsal niki nomor sekawan nomor gangsal. Nomor 6, lelaki diberi kemampuan bisa berhubungan badan 100 kali dalam sehari. Teng niki ayatipun jenengan saged mirsani piyambak-piyambak nggih. Seorang lelaki dalam sehari mampu berhubungan badan dengan 100 bidadari. Nah, kita mlebet teng poin setunggal niku nggih, rahmat. Seseorang bisa mencapai jannah, al-jannah karena rahmat Allah Ta'ala semata. Okay. Kita mau memiliki HR Muslim, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga al-jannah dan menyelamatkannya dari neraka, tidak juga denganku kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. HR Muslim nomor 2817. Mausang Asukruf 72. Terus niki, itulah surga yang dikaruniakan untuk kalian disebabkan amal soleh kalian dahulu di dunia. Lanjut, Al-Waqiah 22 sampai 24. Bidadari swarga niku berkulit putih, bersih dan bermata indah. Bidadari itu putih bersih bagaikan mutiara-mutiara yang berjejer rapi. Semua itu sebagai balasan bagi orang-orang mukmin atas amal soleh yang mereka kerjakan di dunia. Sumberipun tampiki Muslim or ID. Masuk surga semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu untuk apa beramal? Jawabipun gampil nggih. Karena semakin banyak amal, semakin besar kesempatan mendapatkan rahmat saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nami amal niku mboten saged membawa manusia mlebet teng swargi al-jannah. Nomor setunggalipun tergantung saking rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin kedua niku, lelaki mendapat bidadari di surga, lalu wanita dapat apa? Nah, kita mau tentang Al-Imran 195. Tidak bisa disangsikan bahwa kenikmatan surga sifatnya umum untuk laki-laki dan perempuan. Okay. An-Nisa 124. Barang siapa yang mengejar amal-amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, muslimin muslimah, mukminin mukminah niku, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Dengan sakit maosi piyambak niki Al-Asab surat Yasin 65, surat Yasin 56. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan bahwa mereka akan masuk surga dalam firman-Nya. Mereka dan istri mereka berada dalam tempat yang teduh bertelekan di atas dipan-dipan. Dados wonten banyak dipan nggih. As-Zukhruf 70. Masuklah kamu ke dalam surga al-jannah, kamu dan istri-istri kamu digembirakan. Al-Waqiah 35-36. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa wanita akan diciptakan ulang. Sesungguhnya kami menciptakan mereka dengan langsung dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Niku maksudnya diciptakan langsung niku langsung dewasa nggih, mboten saking bayi kesuwen nggih. Nah niki wonten sumberipun Kompasiana.com nggih, lelaki mendapat bidadari di surga lalu wanita mendapatkan apa? Nomor 3 niku jumlah bidadari. Berapa jumlah bidadari bagi setiap penghuni surga al-jannah? Pendapat pertama mengatakan bahwa setiap penghuni surga akan mendapatkan 2 istri dari wanita-wanita dunia dan 70 bidadari dari al-hur al-ainin, bidadari yang diciptakan di surga. Ibnu Hajar mengatakan, dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masing-masing mereka mendapatkan 2 istri, yaitu istri dari para wanita dunia. Imam Ahmad telah meriwayatkan dari sisi yang lain dari Abu Hurairah secara marfu
tentang sifat penghuni surga yang paling rendah kedudukannya bahwasanya ia memiliki 72 bidadari selain istri-istrinya di dunia. Fathul Basri 6/325. Jadi wonten kekhususan bagi para syuhada, ya. Mereka yang mati di medan jihad, maka bagi mereka 72 bidadari. Sabda Rasulullah SAW terus niki, bagi mereka yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala 6 keutamaan. Ia diampuni tatkala pertama kali darahnya muncrat, ia melihat tempat duduknya di surga. Ia dihiasi dengan gaun keimanan dan ia dinikahkan dengan 72 bidadari. Ia diselamatkan dari asap kubur dan diamankan tatkala hari kebangkitan. HR Ahmad nomor 17182, Al-Tirmidzi nomor 163 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 3213. Niki wonten diulang nggih Al-Fusilat Fusilat 30 setunggal. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Ini sumberipun nggih teng firanda.com dengan saged maos piyambak nggih. Berapa jumlah bidadari bagi setiap penghuni surga. Terus niki menawi wonten 1 miliar muslimin nggih, muslim laki-laki mlebet teng swarga al-jannah, maka minimal wonten 70 miliar bidadari surga, okay, yang diciptakan secara langsung, okay, langsung dewasa. Terus niku nomor sekawan, wanita dunia adalah ratu bidadari. Jadi wonten 6 keadaan wanita di surga, yaitu yang disebut ratu bidadari surga: meninggal sebelum menikah, ditolak suami pertama dan tidak menikah lagi sampai meninggal, menikah dengan lelaki yang bukan ahli surga, misalnya suaminya murtad atau melakukan kesyirikan, meninggal lebih dahulu sebelum suaminya, ditinggal mati suaminya dan tidak menikah lagi sampai meninggal, ditalak atau ditinggal mati suaminya kemudian menikah dengan lelaki lain. Untuk yang pertama, kedua, ketiga, ia dinikahkan dengan lelaki, ya, seorang lelaki yang menjadi penghuni surga. Diulang ya, di surga al-jannah itu tidak ada orang yang tidak menikah. HR Ahmad dan HR Muslim. Untuk yang keempat dan kelima, ia dinikahkan dengan suaminya di dunia. Adapun yang keenam, ia dinikahkan dengan suami yang terakhir. Ini berdasarkan sabda dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, wanita manapun yang ditinggal mati suaminya kemudian wanita menikah lagi, maka ia menjadi istri bagi suami yang terakhir. HR Tabrani disahkan atau dinilai sahih oleh Al-Albani. Dengan sakit misalnya dengan konsultasi syariah.com. Ini 6 keadaan wanita di surga al-jannah. Konsultasi syariah.com. Nah ini nomor gangsal nggih, mampu menggauli 100 bidadari, langsung kemawon ke sumberipun kangasmat14.com, mampu menggauli 100 dengan sakit mirsani piyambak niki dudunya gede banget, mampu menggauli 100 bidadari. Nomor 6, setelah Nabi wafat, mengapa istri Nabi tidak boleh menikah lagi, ya? Nah, jawaban tadi karena tingkat kehormatan yang mereka dapatkan dengan menikahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala melarang mereka untuk menikahi orang lain, termasuk sahabat Nabi dan umat Islam dilarang menikahi mereka setelah kepergian Nabi. Ini wonten ayatnya Al-Ahzab 53, dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah dan tidak pula mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Setelah Nabi wafat, mengapa istri Nabi tidak boleh menikah lagi, ya? Dengan sakit mirsani piyambak-piyambak. Yang terakhir, analisa persamaan adanya kedamaian, sukacita dan kebahagiaan versi surganya masing-masing. Intinya tidak ada kesamaan. Yang kedua, perbedaan isi surga jauh berbeda. Yang ketiga, apakah Tuhannya sama?
Kalau surganya berbeda, otomatis Tuhannya berbeda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih dan persahabatan. Tetap semangat dan mengasihi sama manusia apapun keyakinannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.